Ayo nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Setelah semua kejadian yang terjadi sekarang ini, Ego Jubi yang telah mendeklarasikan datang ke Konoha untuk para targetnya itu, dan Jura yang kemungkinan menjadikan Naruto Ego Jubi dan pusat informasi para biju sendiri. Nasib naas malah dialami sang pencipta monster tersebut. Ya, God Sob, ini orang apes banget kan ya. Apakah hanya segitu aja kekuatan dari Karma Putih itu? Lalu dimanakah dia sekarang ini setelah kabur dari Boruto dan melihat Ego Jubi yang berevolusi sudah tak bisa ia kendalikan lagi? Nah sekarang, what if not all of the limiter codes have been opened? Nah bagaimana jika code sendiri itu belum membuka potensi besar dari limiternya? Apakah dia nggak tahu cara menggunakannya ya? Konon code ini bisa aja memiliki kekuatan-kekuatan Isiki loh. Jika memang fungsi Karma Putihnya itu sama seperti milik Kawaki dan Isiki dahulu, mestinya akan ada plot twist kan untuk code sendiri. Well, ini akan sangat menarik sih. But by the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Awet nakama, info penting nih. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita, namanya Saga to Blue Vortex. Di sana kita akan buat pembahasan berbeda. Kita lebih ngikutin market Boruto yang suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru yang populer sekarang ini. Oke guys, yuk kita ikutin alurnya dulu ya, sambil nanti pelan-pelan ngedukasi cara menonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan ikutin kisah berkelanjutan part-part Boruto to Blue Vortex ya episodenya sambil dengerin versi liar perspektif kita nih. Oke, subscribe Dete Basa. And now back to the topic. Nah gini, kalian sendiri penasaran gak sih cuy, bagaimana bisa Sok yang menerima Karma Putih sebagai sebuah senjata oleh Otsutsuki mengerikan di masa itu, dia kalah begitu saja dan tak ada apa-apanya. Jadi mikir nih, ini karena Boruto yang sudah luar biasa gila kekuatannya, atau emang Code itu belum paham cara menggunakan kekuatan tersembunyinya? Nah pelan-pelan ya. Pada dasarnya Code itu sudah pernah di fase dimana selepas dia mendapatkan mandat dari tuannya Isiki itu, Code, kau harus berevolusi dan menjadi yang tertinggi di alam semesta ini. Rawatlah Jubi itu dan perbaharuilah tubuhmu. Lalu apa yang terjadi? Tentu Code itu menjalankan rencananya. Selepas Omnipotent itu dirilis, itu nggak ngaruh pada Code sendiri, karena tetap nih orang macam Boruto, Kawaki, Amado, Shikamaru, Sasuke, Eida, Demon itu berada pada targetnya. Dengan demikian ketika Boruto kabur kemanapun, Code akan memburunya, dan itulah yang terjadi. Nah rencana Code ini awalnya itu berjalan signifikan. Setelah mampu beraliansi dengan Eida Demon sebelum pengkhianatan itu, titik baliknya adalah dia berhasil menyeret Amado untuk masuk dalam areanya. Dan dengan terpaksa demi sebuah keselamatan, Code berhasil melepaskan limiter berkat kacamata Amado yang telah diprogram untuk itu. Lalu apa yang terjadi lagi? Ya dia rambutnya seakan meledak dan berubah warna putih, matanya memerah seperti iritasi ringan tuh, dan terlihat kan aura bala dari tubuh Code saat itu. Namun itu juga menandai aliansinya berakhir dengan Eida Demon karena dia itu benar-benar ingin membunuh Kawaki. Code ini berjalan sendiri pada akhirnya. Dia mulai serius dan mendatangi para Jubi itu. Nah titik balik keduanya itu di sini. Dia menggunakan tanda cakranya itu untuk menyelimiti Jubi dan mengekstraknya, lalu menghasilkan para monster yang kita kenal sebagai Sumeaka ini. Tetapi disinilah ketidaktahuannya. Apa yang kau buat, Code, itu akan membuat kengerian yang nyata di masa depan. Apa maksudmu, Boruto? Nah dari kalimatnya itu saja udah jelas ya, Code ini ya rada bakat juga sih. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah kita kasih tahu ya. Hey Code, pada dasarnya apa yang kau lakukan pada Jubi itu memang berharap menghasilkan pasukan yang setia denganmu. Tapi kau mungkin lupa tanyakan pada Amado bahwa antara kau, Eida, dan Demon itu memiliki kemampuan lain yang bersumber pada God Otsutsuki Shibai. Jadi logikanya jika cakran Code yang tergolong Shinjutsu itu bertemu cakra sebesar Jubi di tempat zat besi dalam diri Code dengan ego yang Code miliki sendiri itu, akhirnya itu sama aja membangkitkan para entitas yang bersumber lebih besar dari cakra Code itu. Dan mereka itu kau tahu sekarang Code, para ego Jubi. Nah hal seperti itu mungkin beda ceritanya jika Code tak memiliki cakra Dewa Shibai. Hasilnya apa? Ya setelah itu kedatangan di Konoha dengan songongnya itu, dia malah menjadi bulan-bulanan Boruto nih.
Bahkan kaburnya dia ke titik koordinat itu, dia malah itu dikejutkan oleh Jubi yang berevolusi. Kok tambah tak berdaya. Lalu dia sekarang ini kabur entah di mana. Nah teman-teman, kalian juga ngerasa ada yang aneh nggak dengan code itu sendiri? Bagaimana jika sebenarnya limiter code ini belum semuanya terbuka? Agak aneh loh sob, dia ini terhubung pada Otsutsuki Ishiki dan nasibnya malah seperti ini. Kita sih jujur membayangkan ya, Code sekarang itu berada pada wilayah yang tersembunyi. Dia bersandar pada sebuah pohon dan merenungi apa yang barusan dialaminya. Dia kalah dengan ego Jubi. Code mungkin memegangi dadanya sambil mengangkatkan tangan yang ada tanda segel karma putih itu. Kenapa Ishiki menyuruhku merawat Jubi jika hasilnya seperti ini? Kenapa limiterku tak seperti yang kuharapkan? Ya mungkin dia bisa berkata seperti itu teman-teman. Kita sendiri sih sebenarnya cukup yakin bahwa Code sendiri itu belum benar-benar membuka limiternya loh. Penjelasannya itu gini. Jika berpatokan dengan sebuah karma dalam dirinya itu, harusnya perbedaannya itu hanya tipis nih antara dia dan Kawaki, antara karma putih dan karma merah. Jika keduanya sama-sama berguna sebagai sebuah senjata tempur, bahkan Kawaki sempat kehilangan karmanya dan muncul lagi dadakan kala itu. Karena dikonfirmasi data Ishiki di dalamnya sudah 80% dan kehilangan pintu masuk keluarnya. Amado itu hanya memberinya rangsangan terhadap itu dan Kawaki membuka pintu jalan keluar itu sendiri, dan hal serupa mestinya juga dimiliki Code sendiri, tapi dia belum sadar. Nah sebenarnya karma yang ditanamkan Ishiki itu harusnya juga ada data Ishiki padanya. Itulah kenapa ketika Code tak menggunakan karma kala itu ketika mengekstrak Jubi, itu tetap ngaruh dan ada ego Otsutsuki pula, karena dalam DNA atau tubuh Code sendiri itu juga mengalir data atau jiwa dari karmanya itu. Kenapa demikian? Ya sejak awal karma itu ditunjukkan untuk proses reinkarnasi Otsutsuki nih, dan juga berjaga-jaga. Seorang Otsutsuki bisa menerangkan pada 2 atau 3 wadah, tetapi ketika proses kebangkitannya karma yang lainnya itu akan menghilang. Contohnya jelas ketika Ishiki bangkit dari Jigen. Tetapi jika kita sudah melihat hasil dari Kawaki, dia kehilangan karma tetapi bisa kembali lagi. Nah bisa jadi loh sob, Code ini dalam masa perenungan atau kontemplasinya itu, dia akan menyadari bahwa sebenarnya dia punya kekuatan untuk mengubah itu. Dia akan sadar bahwa dia belum cukup mahir dalam menggunakan kemampuan Otsutsuki Ishiki, dan dia hanya mengandalkan tanda cakranya saja kemarin itu. Artinya jika Code bisa benar-benar merilis dan mendapati sesuatu dari karma putih itu, hal berbeda bisa saja terjadi di kemunculannya nanti. Ingat ini perkataan dari Ishiki. Code hambaku yang setia dan terkasih, karma putih itu warisanku untukmu sebagai sebuah senjata murni. Nah kata senjata murni pasti mengandung tanda tanya besar nih. Jika hanya digunakan sampai sekarang ini seperti itu, kita malah berpikir jika sudah benar-benar sadar itu adalah kekuatan tersembunyinya. Bukan mustahil kemampuan Code ini itu malah akan mirip dengan Kawaki loh, karena dia memiliki karma sama yang bersumber pada Otsutsuki yang sama pula, yakni Otsutsuki Ishiki. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan cerita Boruto sekarang ini? Jadi cukup situ ya berlogika kita kali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex part kedua. What if? Bagaimana jika limiter Code itu belum semuanya terbuka? Nah kita lanjutkan next time ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.